Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nada dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Foodelic akan menyampaikan tugas proposal bisnis kelompok kami untuk pemenuhan kebutuhan UTS dari mata kuliah Entrepreneurship. Next, selanjutnya berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Zikri Chandra, ada Mutia Latifah, ada Zahra Okta, ada Nadaska Ilyasa, ada Mario Gondo, dan yang terakhir saya sendiri Krisna Aulia. Next. Mungkin untuk Zikri bisa dilanjutkan. Baik, ini ada kode kami. Yang pertama ada GitHub dan kedua juga ada Managis. Sudah berjalan. Next. Nah, di sini ada brand filosofi. Highfoodelic merupakan brand makanan yang didirikan pada bulan Agustus 2023. Nama Highfoodelic ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada high, ada food, dan juga ada delicious. Nah, kata high ini digunakan untuk menyapa para pelanggan yang menggambarkan bahwa pelayanannya Highfoodelic itu baik dan ramah. Terus kata food itu diambil dari bahasa Inggris yang berarti makanan dan delicious yang berarti enak. Nah, penggunaan kata yang sederhana ini juga ditujukan untuk memudahkan para pelanggan dalam mengingat nama Highfoodelic. Jadi next. Di sini ada logo filosofi. Di sini kita bisa lihat kalau Highfoodelic itu terdiri dari beberapa elemen. Nah, penggunaan warna yang beragam ini ditujukan untuk menggambarkan bahwa Highfoodelic menyediakan banyak varian makanan. Highfoodelic ini menggunakan 3 warna dasar, yakni pink, orange, dan juga ada biru. Nah, penggunaan warna yang mencolok juga secara psikologis itu akan menarik perhatian para pelanggan gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa Highfoodelic menyediakan banyak varian. Jadi benar kalau misalkan di Instagramnya itu kalian bisa lihat di situ ada beberapa makanan, cuman yang emang sedang kita jalankan saat ini itu berfokus pada kebab dan mac and cheese gitu. Lalu selanjutnya ada warna pink, ini melambangkan keceriaan sesuai dengan sapaan pada nama brand yaitu High dan dapat menyita perhatian dengan kecantikannya gitu. Warna orange ini digunakan karena mampu meningkatkan nafsu makan pelanggan, melambangkan kehangatan dan semangat dari produk. Warna biru juga melambangkan kesetiaan dan kebenaran. Lalu selanjutnya itu ada bentuk logo yaitu berbentuk persegi, basicnya gitu yang warna orange. Itu dalam ilmu desain grafis melambangkan kejujuran dan dapat dipercaya dan keamanan. Lalu bentuk bubble chat warna pink dan itu juga sebenarnya dasarnya kotak gitu atau persegi ditujukan untuk melambangkan bahwa Highfoodelic dapat menjadi teman untuk menemani hari pelanggan. Bentuk emoticon juga melambangkan bahwa Highfoodelic mengekspresikan kebahagiaan melalui makan. Lalu selanjutnya ada font. Font ini yang kami gunakan adalah font unik karena kita gambar sendiri dengan doodle styles yang melambangkan kesederhanaan namun tetap terlihat mewah dan nyaman. Nah, selain itu juga lengkungan pada font ini melambangkan kehangatan, kejujuran, dan keangkuhan. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Oke, baik. Selanjutnya, Highfoodelic ini mempunyai visi untuk menjadi usaha makanan street food yang dikenal oleh masyarakat dengan citra positif baik dalam kualitas, rasa, dan pelayanan. Nah, untuk merealisasikan visi kita tersebut, kita mempunyai beberapa misi. Yang pertama, menyajikan makanan bercita rasa lezat dan bergizi, menyajikan makanan yang aman dan berkualitas, memaksimalkan promosi pemasaran digital untuk menarik konsumen, dan memberikan penawaran yang menarik pada pelanggan. Boleh di next? Selanjutnya ada problem atau mengapa kita menciptakan Highfoodelic dengan makanan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Jadi berdasarkan data survei diet total Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 menunjukkan bahwa 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimalnya saat sarapan. Bahkan 66,8% anak sarapan itu sarapannya dengan kualitas gizi rendah atau belum terpenuhi kebutuhan gizinya terutama
mengenai asupan vitamin dan mineral. Nah, berdasarkan data ini masih banyak orang Indonesia bahkan anak sekolah yang melewatkan sarapan. Padahal sarapan ini merupakan salah satu aktivitas yang tidak boleh dilewatkan. Hadirnya kimbap dan mac and cheese oleh High Fidelity ini karena kami menggunakan bahan-bahan yang mengandung nutrisi dan sehat serta dibungkus dengan wadah yang praktis sehingga gampang untuk dikonsumsi dan sehingga cocok bagi mereka yang tidak punya banyak waktu di pagi hari untuk sarapan. Boleh di next? Oke, selanjutnya saya akan membacakan analisis SWOT. Di sini ada 4, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, yang pertama dari strength, yaitu hypodelic ini bahannya mudah didapatkan dan cara pembuatannya terbilang cukup mudah. Kemudian bentuknya yang unik dan menarik menjadi daya tarik tersendiri. Nah, selanjutnya ada weakness, yaitu kekurangan, variasi rasa yang terbatas, dan masa simpan yang tidak tahan lama. Selanjutnya ada opportunity, yaitu hypodelic ini cukup populer makanan kita ini cukup populer di Indonesia. Kadar akan makanan sehat makin tinggi menjadi salah satu pilihan makanan ringan yang sehat. Nanti ada threat, itu kurangnya branding yang kuat, perubahan tren makanan, kompetitor yang sudah well established. Itu boleh di next. Oke, untuk selanjutnya ini ada potential customer. Untuk potential customer sendiri ini kami bertujuan untuk 3 jenis ya, yaitu ada pelajar atau anak sekolah, mahasiswa, dan pekerja. Mengapa kami memilih 3 jenis potential customer ini? Karena ketiga jenis customer ini itu seringkali mereka melakukan kegiatan mereka dengan melakukan berangkat di pagi hari, terus commuting, sehingga mereka seringkali tidak sempat untuk melakukan atau memakan sarapan di rumah dengan layak dan baik. Nah, kemudian hadirnya High Fidelity ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sarapan mereka dengan gizi yang baik, dengan sistem yang bisa dimakan dengan cepat dan bisa makan dengan perjalanan mereka. Seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya ini ada analisis kompetitor. Yang pertama itu ada Smile Kimbap. Smile Kimbap ini adalah suatu usaha makanan yang bergerak di bidang dengan menjualkan kimbap. Oke, untuk kelebihannya ini mereka memiliki banyak cabang. Mereka ini sudah memiliki banyak cabang ya. Ada di Mall Gandaria City, ada di Mall of Indonesia, dan ada di Karawaci, dan sebagainya. Lalu sudah well established. Smile Kimbap ini sudah memiliki restoran yang cukup established ya, cukup besar, dengan kualitas yang sangat-sangat terjamin dan kualitas makanan juga terjamin juga. Lalu ada brandingan yang kuat. Nama Smile Kimbap ini untuk jenis makanan kimbap yang berjenis restoran ini sudah menjadi top of mind masyarakat ya. Jadi mereka tuh sudah memiliki branding yang cukup kuat. Lalu untuk kekurangannya ini, yang pertama ada harganya yang kurang ekonomis. Untuk harganya sendiri itu kurang lebih rentangnya antara harga Rp40.000 sampai Rp70.000. Lalu yang kedua itu kurangnya menu promosi di aplikasi ojek online. Ketika kami mengecek makanan tersebut di aplikasi ojek online, promosi makanannya kurang muncul di aplikasi tersebut, sehingga orang-orang yang ingin mengincar promosi jadinya kurang bisa mencari promosi di Smart Kimbap gitu. Untuk target pasar sendiri itu ada rentang usia dari 13 sampai 40 tahun. Oke, untuk kekurangan ini ada pemesanan dengan sistem PO. Jadi mereka ini membuka orderan mereka ini hanya terbuka dengan sistem pre-order ya. Jadi hanya dengan rentang waktu tertentu, kemudian mereka akan membuat pesanan tersebut. Lalu yang kedua tidak rutin membuka stand offline. Mereka hanya sesekali membuka stand offline ya. Jadi mereka kebanyakan bergerak di bank online. Lalu ada target pasarnya itu untuk masyarakat dengan rentang usia 13 sampai 40 tahun juga. Lalu yang kedua ini ada Bittersweet by Najila. Sebenarnya Bittersweet by Najila ini bergerak di bidang dessert box, tapi mereka juga mempunyai menu mac and cheese. Oke, lalu kelebihannya ini nama brandnya yang sudah cukup dikenal ya, seperti yang kita tahu Bittersweet by Najila ini cukup dikenal oleh kalangan masyarakat. Lalu yang kedua brandingannya sudah cukup kuat. Lalu yang ketiga jumlah followers di Instagram yang sudah cukup banyak, sekitar 1 juta followers. Lalu yang keempat ada memiliki banyak varian rasa untuk dessert box-nya. Lalu kekurangannya adalah harga yang kurang ramah di kantong, karena untuk menu mac and cheese sendiri itu harganya Rp100.000. Nah, target pasarnya itu kebanyakan adalah kalangan untuk wanita dan masyarakat dengan ekonomi yang menengah dan agak menengah ke atas, mengingat harganya yang cukup mahal. Oke, boleh dilanjutkan?
Oke, baik. Selanjutnya kita ada marketing strategi atau strategi pemasarannya seperti apa. Di sini saya bikin jadi 6 poin. Yang pertama adalah pemilihan lokasi yang strategis. Jadi, dalam pemilihan tempat penjualan offline itu kami akan memilih lokasi yang strategis yang memiliki banyak pengunjung serta target pasar kami gitu. Kayak misalnya di kampus, itu kami akan kebetulan di kampus kami di UNJ akan segera diselenggarakan suatu festival gitu. Nah, kami akan isi di sana untuk berjualan produk dari Hifudelic. Yang kedua, harga yang kompetitif. Jadi harga yang kami bandrol sendiri cukup murah meriah, mulai dari 15.000 per item ya. Jadi untuk harga ini kami buat untuk menarik pelanggan potensial. Tetapi kami juga masih memikirkan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang cukup karena sebelumnya udah survei dulu tuh ke survei harga pesaing dan harga pasar seperti apa. Lalu yang ketiga ada layanan delivery. Kami juga menyediakan layanan delivery atau pengiriman dengan beberapa ketentuan order seperti minimal order dan daerah-daerah yang kami cover. Kayak misalnya di Jakarta Timur itu kita cover di daerah Rawamangun, Utan Kayu, Pemuda, lalu di Bogor kita cover di daerah sekitar kampus IPB Dramaga ya. Terus di Yasmin sama di Bukit Cimanggu. Di Depok juga kami ada cover di beberapa wilayah seperti di Cimanggis, Juanda, sama Jalan Raya Kartini. Yang keempat adalah memaksimalkan social media marketing. Jadi kami akan memanfaatkan platform media sosial untuk berbagi gambar produk, resep, atau cerita di balik bisnis gitu untuk berinteraksi dengan pelanggan. Selain itu kami juga akan menggunakan layanan seperti iklan berbayar Instagram Ads untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang kelima ada penawaran spesial. Kami juga akan memberikan penawaran spesial kayak membuat loyalty program gitu untuk mempertahankan customer retention. Dan yang terakhir, kami akan fokus pada layanan pelanggan gitu. Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan pelanggan seperti dengan menanggapi pertanyaan dan umpan balik atau feedback pelanggan dengan cepat dan tanggap. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah marketing channel atau channel pemasaran kami apa aja. Ada 3, yaitu dengan penjualan secara langsung, lalu melalui media sosial atau online, dan kerjasama dengan I.O. atau catering. Penjualan langsung ini kami akan menghadiri event-event seperti bazar atau pameran makanan gitu untuk memperkenalkan produk kepada para pengunjung event. Lalu untuk media sosialnya sendiri, kami menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook untuk tempat promosi sekaligus membangun kesadaran merek atau brand awareness ya, dengan salah satunya penggunaan iklan. Dan yang terakhir, kerjasama dengan I.O. atau catering ini, kami juga berencana untuk menjalin kerjasama dengan pihak catering atau penyedia jasa event organizer gitu, untuk menyediakan kimbap atau mac and cheese khususnya pada acara mereka, seperti acara konferensi atau acara pernikahan. Boleh deh next. Nah, oke, yang terakhir ini adalah marketing plan kami dalam waktu dekat ya. Untuk yang pertama ini di bulan pertama yang sudah kami lakukan sebenarnya adalah planning and pre-launch, yaitu membuat identitas merek Hifudelic seperti nama, logo, dan lain sebagainya, kemasan gitu. Lalu analisis pasar dan pesaing yang juga sudah kami lakukan sebelumnya, terus pemilihan saluran pemasaran dan pengalokasian anggaran untuk promosi. Lalu yang kedua, ini yang lagi kami jalankan ya, yaitu product launch dan promotion gitu. Peluncuran produk kami, kebetulan mac and cheese itu termasuk produk yang baru rilis gitu ya, baru kami launch, karena sebelumnya kami launch gimbap terlebih dahulu. Terus juga melakukan kampanye di media sosial, serta kami juga akan meminta ulasan yang positif dari pelanggan yang puas gitu, untuk sebagai teknik word of mouth. Lalu yang ketiga nih yang akan kami jalankan adalah brand awareness and boost sale. Ini yang plan kami dalam waktu dekat, yaitu untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek dengan pemanfaatan sosial media marketing. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami akan membuka peluang untuk menggunakan Instagram Ads gitu. Memberikan penawaran khusus pelanggan seperti loyalty program dan memperluas distribusi. Boleh di next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 dengan brand Hifudelic. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.